Ini saya lanjutkan dengan pembahasan. Yang pertama ini saya ulang lagi, migrasi manusia dari Sundalandia dan terciptanya peradaban. Jadi pada masa 80 sampai 50 ribu tahun yang lalu, peradaban dimulai dari Sundalandia karena tanahnya yang subur dan manusia berkembang cepat. Tapi pada 11.600 tahun yang lalu, ada sebuah bencana besar sehingga manusia ini melakukan eksodus besar-besaran ke bagian-bagian dunia lain. Kemudian ada yang balik lagi, dan keluar lagi, dan keluar lagi. Nah, ini saya rangkum ya, dari situs-situs arkeologi, kemudian dari genetika, dan legenda, mitos, dan dongeng tentang penyebaran manusia dari Sundalandia pada akhir Trias Muda 11.600 tahun yang lalu. Jadi dari Sundalandia ini ada yang ke Eropa, Timur Tengah, Timur Dekat, dan sampai ke Amerika. Mereka memberi nama Sundalandia atau Nusantara ini dengan berbagai macam nama, antara lain Taman Eden, Taman Firdaus, Dilmun, Nippur, Nisir, Neserser, Tanejer, Tanah Pun, Tanah Opir, Atlantis, Gemari Kandam, Pandya, Kangdes, Tolan dan Siwan, Taprobana, Aurea Chersonesus, dan nama modernnya adalah Sundalandia. Ini semua mengisahkan hal yang sama tentang Khatulistiwa, tanah yang subur, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mereka melakukan perdagangan dengan Nusantara. Dari paling tua adalah yang tercatat dari Mesir kuno, yaitu abad ke-27 sampai 6 sebelum Masehi, yang disebut dengan Tanah Pun, perdagangan dengan Tanah Pun. Jadi dari Mesir kuno ini berkali-kali beberapa dinasti dari Mesir ini menuju ke Tanah Pun untuk berdagang, artinya menukar barang-barang hasil mereka dengan hasil-hasil di Nusantara. Dan bahasa Ibrani juga, ini Raja Sulaiman, ini mengutus ekspedisi ke Tanah Opir untuk mendapatkan yang bahan-bahan komoditi seperti emas, kemenyan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Venesia. Nah, ini yang misterius tadi setelah dilakukan data-data yang ada itu kemungkinan adalah dari Nusantara yang berdagang di Laut Tengah, Mediterania, Eropa, karena bahan-bahan yang diperdagangkannya adalah khas Nusantara. Ini abad 15 sampai 3 sebelum Masehi. Kemudian Yunani dan Romawi, karena mereka berusaha mencari tanah surga, di mana bahan-bahan itu dapat diperdagangkan, mereka sampailah ke Nusantara. Ini nama-nama yang mereka sebut, antara lain adalah Taprobana dan Aurea Chersonesus. Dan mereka menyebut wilayah ini sebagai Indo. Bahasa Inggrisnya adalah India. Jadi yang disebut dengan India pada waktu itu bukan India sekarang, tapi lebih ke Nusantara ini, yang disebut dengan India. Karena terkenal dengan hasil-hasil alamnya. Nah, setelah itu Arab juga menguasai Nusantara dengan usaha perdagangan di Nusantara, yaitu abad 7 sampai 15. Ya. Antara lain ditulis mereka disebut dengan Samudra, ini kerajaan Samudra di Aceh sana, kemudian Barus, ini di Sumatera Utara, kemudian Sabak, ini adalah sekitar Jambi sekarang, dan Jawa, mereka ikutnya dengan Jawi. Nah, kemudian abad ke-16 ini Portugis.
Portugis sampailah ke Indonesia, ya, dengan pertama kali menaklukkan Malaka, ya. Kemudian yang kedua mau menaklukkan Banten tapi gagal, kemudian dapat menguasai Maluku. Nah, ini adalah kronologi kenapa Portugis sampai ke Nusantara. Susah sebutkan tahun-tahunnya juga. Pada 1453 Masehi, jatuhnya Konstantinopel, yaitu Romawi Timur, oleh Ottoman Turk, oleh Muslim. Dengan demikian, maka akses ke Asia menjadi sulit dan berbahaya. Pada akhir abad ke-15, yaitu masa Renaissance, dicarilah dan direkonstruksi peta-peta Ptolemeus. Pada waktu itu, Afrika mengalami abad ke-8 selama 1000 tahun, di kemunduran selama 1000 tahun. Jadi catatan buku-buku yang ada di perpustakaan Alexandria itu tidak terurus, sehingga banyak yang rusak dan hilang. Namun, buku-buku tersebut sempat disalin oleh orang-orang Arab, ya, sehingga mereka mencarinya ke Arab untuk menemukan kembali naskah-naskah kuno untuk memetakan kembali dunia dan bagaimana menuju ke tempat-tempat yang subur, yang banyak banyak menghasilkan hasil bumi. Antara lain adalah ke India, atau sekarang adalah Nusantara. Pada tahun 1470 Masehi, Toscanelli mengusulkan kepada Raja Portugis Afonso untuk menempuh jalur barat menuju ke India atau Nusantara, Tiongkok, dan Jepang. Dianggap lebih cepat, namun Raja menolak. Kenapa demikian nanti akan dijelaskan. Pada 1488, di masa Raja John II, pelayar Bartolomeu Dias mencapai Cape of Hope di Afrika Selatan. Dan pada 1522 Masehi, Portugis melakukan Malaka, sampailah ke Malaka, gagal menguasai Banten dan ke Maluku. Di masa yang sama, pada 1480, Columbus bersaudara atas perintah Raja Spanyol mengikuti saran Toscanelli untuk menempuh jalur barat. Nah, pada 1492, Columbus bersaudara mencapai benua Amerika yang dikiranya adalah India atau Nusantara. Makanya orang-orangnya disebut dengan orang-orang Indian sampai sekarang. Kenapa demikian? Karena peta yang mereka kumpulkan dan salinannya adalah terpotong-potong. Mereka mengumpulkan, kemudian merekonstruksi sebuah peta dunia seperti ini. Ini masa Renaissance. Nah, ini kalau kita lihat dengan modern yang sekarang, ya, ini banyak salahnya. Antara lain adalah Samudra India adalah sebuah samudra yang tertutup. Ini jelas bukan, ya. Kemudian sebelah timur juga itu samudranya ini tertutup, tidak nyambung. Dan juga Taprobana ini yang tadi disembunyikan ada diletakkan di tengah Samudra India, yang sebenarnya di sana tidak ada apa-apa, tidak ada pulau sebesar ini. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah mengukur keliling bumi. Ptolemeus mengukur keliling bumi terlalu pendek, lebih pendek dari yang sebenarnya, sehingga tadi Raja Spanyol ya menyetujui untuk ke India ini ke arah barat. Dia pikir lebih dekat kalau ini disambungkan dilipat, ya akan dekat sekali, bahwa ke timur akan sampailah ke India. Nah, ternyata tidak, karena ada Amerika di sana. Nah, ini adalah yang sudah saya koreksi, sedikit saya koreksi, terutama di Asia Tenggara, berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Ptolemeus. Jadi sebenarnya petanya itu seperti ini. Jadi ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini jelas disebutkan oleh Ptolemeus. Dan yang berikutnya adalah Belanda. Belanda ini berhasil mencuri peta yang dibuat oleh Portugis, sehingga sampailah ke Indonesia pada abad ke-16 dan menjajah sampai abad ke-20.
Saya kira demikian dari saya. Nah, ini semua ini saya tulis dalam buku saya, yaitu Sundaland Tracing the Gathering of Civilization. Ini bisa dapat secara gratis untuk kopinya, dan di Amazon itu adalah hard kopinya. Ini ada linknya kalau mau baca. Atau dapat juga ke situs saya, itu di Atlantis Indonesia Pasi. Di sini banyak sekali update saya, penelitian saya, itu ada di atlantisjawasi.com.